Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts bi asrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya, maka kita di hari yang cerah ini dapat berkumpul di rumah Allah ini. Salawat dan salam diaturkan kepada Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sebentar lagi panitia akan memberikan suatu gambaran kerja terhadap pleno pada hari ini. Jadi narasumber kita pada hari ini ialah yang pertama berkaitan mengenai membangkitkan jiwa Islamiyah, narasumber Bapak Jimmy Pasla-Enhum, dan membangkitkan gairah dan marwah politik umat Islam, yakni Bapak Robi Hasibuan SHI. Kapasitas saya di sini yakni sebagai keynote speaker. Ini apa bentuk dari keynote speaker kan? Ya, kita sudah sama-sama mendengar, ada kita mendengar istilah social distancing. Apa pula bentuk itu? Kalau bahasa kita di sini jaga jarak. Ada istilah new normal, kehidupan yang baru lagi. Nah, dalam hal ini sejenak saya hanya sebagai keynote speaker, yakni menjelaskan kata-kata kunci, catatan-catatan kunci terhadap pleno kita hari ini dengan dua agenda tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ibu-ibu tidak ada, kita ajak bapak-bapak. Jadi kata kunci pleno kita pada hari ini berkaitan mengenai dua item, yakni yang pertama tentu aja tentang membangkitkan ukhuwah Islamiyah. Makanya kami berbesar hati pada hari ini para ormas-ormas Islam, para ketua MUI kecamatan, para ketua komisi telah hadir bersama kita. Nanti teknisnya kita akan merumuskan rekomendasi. Peserta pleno kita bagi dua, yakni pleno siapa nanti akan membahas permasalahan tentang membangkitkan ukhuwah Islamiyah, dan nanti peserta juga setengah akan kita bagi yang berkaitan tentang pleno membangkitkan gairah dan marwah politik Kota Dumai. Jadi ada dua item. Dalam tindaknya lanjut nanti narasumber akan menyampaikan lebih lanjut, barulah kita membahas pembahasan kita, inti pokok pikiran kita dari seluruh ormas, dari seluruh komisi, dari seluruh MUI kecamatan bersama kami Dewan Pengurus, Ketua MUI Kota Dumai bersama Dewan Pengurus yang lain. Maka kita akan memilah dua bagian. Semoga pokok-pokok pikiran kita, gagasan-gagasan kita itu akan kita jadikan suatu rekomendasi ke depan, baik bagi umat Islam di Kota Dumai, baik bagi Pemko pemerintah Kota Dumai terhadap siapa yang akan memimpin kita selanjutnya, dan rekomendasi juga terhadap organisasi Islam, bagaimana agar terjalin suatu kebersamaan, kekompakan di antara sesama kita. Yang kami hormati sidang pleno yang dirahmati Allah. Baiklah, saya akan masuk pada item yang pertama tentang membangkitkan gairah marwah politik di Kota Dumai. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memuliakan manusia. Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya di atas permukaan bumi ini. Sebagai khalifah Allah, maka melekat kewajiban-kewajiban bagi manusia, yakni ia harus memakmurkan bumi Allah dalam rangka beribadah kepadanya.
Ketika manusia memakmurkan bumi Allah, maka status yang melekat pada manusia, ia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain. Tidak akan ada orang yang mampu hidup sendiri. Hal yang sederhana contoh, apabila manusia itu meninggal, mampukah dia berjalan di kuburnya? Kemudian dia tidur di kubur yang sudah dia gali sendiri? Tentu tidak. Jadi intinya manusia adalah makhluk sosial. Kata kunci yang pertama. Ketika manusia menjadi makhluk sosial, maka Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Maka Allah menuntut manusia dengan syariat. Jadi dengan demikian, kata kunci yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, ia harus hidup berdampingan dengan orang lain. Maka ketika manusia hidup dalam komunitas bersama, harus ada orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Umat Islam di Indonesia bahkan di kota Dumai adalah mayoritas. Akan tetapi realita kenyataan di Indonesia, keadaan politik yang terjadi, maka dalam konteks legislatif, eksekutif, yudikatif, seakan-akan kita tenggelam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sidang pleno yang dirahmati oleh Allah, maka dengan sebagai makhluk sosial kita dituntut Allah dengan syariatnya. Maka yang pertama, manusia harus beragama dan manusia harus memiliki pemahaman politik yang baik, karena akan terdapat orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Apa yang tadi disampaikan oleh anggota DPRD Bapak Haji Sunaryo, permasalahan tentang RUU haluan ideologi Pancasila itu mendapat pertentangan yang sangat luas. Haluan ideologi Pancasila, RUU-nya mendapat pertentangan yang sangat jelas. Nanti sidang pleno bisa juga membahas itu. Pancasila yang kita telah tegakkan sebagai NKRI harga mati, Pancasila tersebut akan didegradasi menjadi Trisila dan Ekasila. Permasalahan apakah sila yang pertama, Tuhan yang Maha Esa tersebut dipertahankan? Tidak. Itu akan sulit untuk dipertahankan apabila terdegradasi ketuhanan yang Maha Esa akan porak-poranda Indonesia. Jadi MUI pusat bersama jajaran di bawah, ketika pemerintah mengatakan pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila akan ditunda, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai mengatakan bukan ditunda tapi dibatalkan, karena itu akan merusak tatanan kehidupan kita, dari kehidupan beragama yang kita miliki, yang kita hormati, menghargai antar sesama, akan tetapi nilai-nilai ketuhanan tersebut akan tergerus. Dengan demikian, apabila kehidupan beragama dalam konteks NKRI ini dihilangkan, dapat kita bayangkan kemana arah tujuan haluan Indonesia tersebut selanjutnya. Jadi dengan demikian, mengapa juga kita harus paham politik? Sekedar untuk bercerita, saya bersama Ketua Umum dan kawan-kawan Dewan Pengurus pada saat pileg kemarin kami sepakat kita memasang spanduk haram hukumnya suap menyuap, haram hukumnya money politik. Kenyataannya tidak laku. Apa yang terjadi pada umat kita? Tidak laku. Berapa orang mubalik kita yang pernah terjun, mencoba untuk berpolitik, mencoba untuk memimpin. Siapa yang tidak kenal Haji Asari? Siapa yang tidak kenal Ustaz Panaikan Hasibuan? Siapa yang tidak kenal Ustaz Fauzi Lomo? Ketika kita ingin berpolitik,
terjun secara langsung. Kenyataannya itulah yang terjadi. Kemana umat kita? Jadi ini nanti tolong dicarikan solusinya. Berikan kita pemahaman bersama, berikan gagasan-gagasan. Mari kita cerdaskan umat Islam di Kota Dumai. Jadi pemikiran kita yang pertama, tolong berikan gagasan. Bagaimana kita mencerdaskan umat? Bagaimana kita yang mayoritas tidak menjadi minoritas? Jadi dalam pleno yang pertama nanti, tolong kita berikan gagasan-gagasan kita untuk menyikapi hal tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah agenda pleno yang pertama. Selanjutnya agenda pleno yang kedua, nanti akan kita pisahkan ormas atau komisi yang berbicara mengenai bagaimana meningkatkan, menghidupkan marwah politik umat Islam. Kemudian yang selanjutnya kita berbicara pleno yang kedua, membangkitkan ukhuwah ormas Islam di Kota Dumai. Sidang pleno yang dirahmati Allah. Jadi dengan demikian, maka sebagai kata kunci tadi, sebagai makhluk sosial, maka kita harus berdampingan. Kita membutuhkan orang lain, dan kita memiliki tujuan hidup sebagai makhluk sosial. Karena manusia memiliki tujuan hidup, maka ada orang yang memiliki visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan. Bagi mereka yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan tertentu, maka orang akan berkelompok karena mereka memiliki tujuan, karena mereka ingin menggapai visi dan misi yang sama. Maka lahirlah organisasi Muhammadiyah, maka lahirlah organisasi Nahdlatul Ulama, maka timbullah Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai sebagai gawang maupun sebagai ujung tombak. Jadi MUI ini berfungsi sebagai gawang, penjaga gawang, dan juga ujung tombak. Dan muncul organisasi-organisasi yang lain, yakni disebabkan sebagai makhluk sosial kita memiliki visi dan misi yang sama untuk meraih tujuan yang kita inginkan. Jadi dengan demikian, hadirnya organisasi, hadirnya ormas Islam tertentu karena mereka memiliki tujuan-tujuan yang sama di antara kelompok mereka. Jadi dengan demikian, bagaimana solusinya agar terjadi suatu keharmonisan, suatu sinergi yang harus kita ingat dalam konteks umat Islam. Keberhasilan suatu ormas tertentu merupakan suatu keberhasilan kita bersama, bukan keberhasilan ormas. Jadi yang harus kita tekankan di sini, keberhasilan suatu ormas tertentu merupakan suatu keberhasilan bersama. Keberhasilan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai bukan merupakan suatu hal yang melekat pada diri ketua umum, bukan suatu hal yang melekat pada sekretaris umum. Keberhasilan organisasi yang lain, demikian juga keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan bersama umat Islam di Kota Dumai. Nah, ini yang harus kita wujudkan. Dengan demikian, mari saling hormati tujuan dan visi yang sudah terbentuk. Jadi dengan demikian, pleno kita yang kedua, kita berbicara meningkatkan marwah ukhuwah dalam kita berorganisasi. Mari sama-sama kita mewujudkan sesungguhnya keberhasilan, kata kunci keberhasilan suatu organisasi apapun itu, organisasi Islam apapun itu, harus kita rasakan itu adalah keberhasilan kita bersama. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi dengan demikian, maka harapan kita dalam memperkuat ukhuwah ormas ini merupakan suatu agenda yang sangat penting, karena untuk mencerdaskan umat Islam, untuk mencerdaskan kaum kita, tujuan kita, maka ormas memiliki suatu peranan yang penting
untuk bersama-sama membantu mewujudkannya. Demikian keynote speaker, kata-kata kunci yang mungkin saya sampaikan di dalam hal ini. Baru sampai? Belum. Baru sampai. Menghormati visi dan misi dan tujuan, karena keberhasilan salah satu ormas tersebut merupakan suatu keberhasilan kita bersama. Inilah kekuatan umat Islam. Umat Islam adalah suatu bagian tubuh. Apabila salah satu yang sakit, maka kita semua ikut merasakan sakit. Itu bahasa siapa? Bahasa siapa tadi? Itu dari bahasa ini. Oke. Jadi demikian aja, kita singkat aja. Inti kita yang paling penting ya kita diskusi, kita memberikan gagasan. Itu yang paling penting. Jadi saya rasa tidak usah saya terlalu banyak ngomong, banyak bercakap, banyak lupa. Sedikit bercakap, sedikit lupa. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah